Wa kadza lan koyok mengkono mau yustaratu disyaratkan alama atas perkara jazama kang mantep bihi kalawan ma kasiruna sapa ulama disyaratkan naibul fa'ilnya alla yakuna opo yento ora ono wasakhun opo kotoran tahta dhafarin kang ing nengisori kuku, kotoran yang ada di bawah kuku. Tahta dhafarin kang ing dalem ngisori kuku yamna'u kang mencegah opo wasakh. Tahta ini menjadi khobar ya, khobarnya kana. Wasahun opo kotoran tahta dhafarin iku ing dalem ngisori kuku, menjadi khobar. Iku ing dalem ngisori kuku yamna'u kang mencegah opo wasakh. Wusulal ma'i ing temekoni banyu. Lima maring anggota tatahu kang nengisori dofrun. Khilafan hale berbeda li jam'in maring golongan ulama minhum iku sebagian sangking jam'un al-Ghazali utawi Imam Ghazali wa Zarkashi lan Imam Zarkashi wa ghairuhuma lan liyani al-Ghazali wa Zarkashi wa atolu lan memperpanjang pembahasan sopo jam'un sopo ulama fi tarjihihi ing dalam mengunggulkan khilaf wasyarahu lan menjelaskan sapa ulama bil musamhati kalawan toleransi atau keringanan amma sangking perkara tatakan nengisori dofar yang di bawah kuku kang nengisori dofar atau di bawah kuku minal wasahi sangking kotoran duna nahwil ajini bukan umpamanya adonan roti bukan seperti adonan roti wa asyarah lan memberi isyarah al-Azra'i sapa Imam Azra'i wa ghairuhu lan liyani Azra'i ila du'fi maqalatin ing lemahnya makalahnya ulama wa qad syarraha lan teman-teman menjelaskan sopo Imam Nawawi menjelaskan fitatima ing dalam kitab At-Tatimah wa ghairiha lan liyani At-Tatimah bima kalawan penjelasan fir raudhati ing dalam kitab Raudhah
wa wairiha lan liyani raudhah min adamil musamahati sangking tidak ada toleransi, min adamil musamahati sangking tidak ada toleransi bisain kalawan suwici-wici, mimma sangking kotoran, mimma sangking kotoran tatahakang ing dalam ngisori dofar atau kuku, haisu mana'a ing dalam sekiranya mencegah opo ma, haisu mana'a ing dalam sekiranya mencegah opo ma usulal ma'i ing temekone banyu, usulal ma'i ing temekone banyu, bimahalihi neng panggonani sayun, bimahalihi neng panggonani sayun wa aftalan memberi fatwa, wa aftalan memberi fatwa al-Baghawi sopo Imam Baghawi, al-Baghawi sopo Imam Baghawi fi wasakhin ing dalam kotoran, hasola atau husila yang dihasilkan opo wasakh, husilah yang dihasilkan opo wasa min ubarin sangkeng debu, min ubarin sangkeng debu bi annahu kalawan sa'tuni wasakh, yamna'u iku mencegah apa wasakh sihatal wudu'i ing sahnya wudu, sihatal wudu'i ing sahnya wudu bihilafi ma kalawan berbeda kalawan perkara nasa'a kang timbul apa ma, nasa'a kang timbul apa ma min badanihi sangkeng badannya wong, min badanihi sangkeng badannya wong, wa utawi manasa'ah al-araku itu keringat, al-araku itu keringat al-mutajammidu yang mengeras, al-araku itu keringat al-mutajammidu yang mengeras, wajazamah lan mantap sopo Imam Abu Yusuf, wajazamah lan mantap sopo Imam Abu Yusuf bihi kalawan khilaf, bihi kalawan khilaf fil anwari ing dalam kitab al-anwar, fil anwari ing dalam kitab al-anwar. Sekarang menjelaskan khusus terhadap pembahasan masalah kotoran yang ada di bawah kuku ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya kotoran ini menurut mayoritas ulama katsiruna, menurut mayoritas ulama kotoran yang ada di bawah kuku ini termasuk mani min usulil ma, termasuk mencegah sampainya air. Makanya kalau bisa kukunya jangan sampai panjang. Kalau panjang biasanya ada kotoran. Kukunya panjang, kotorannya hitam juga. Lah ini ya. Ini biasanya tempat istirahatnya jin ya. Tempat istirahatnya jin. Paham ya? Maka diusahakan jangan sampai panjang. Ukurannya jangan panjang sehingga kalau nggak panjang ya nggak mungkin ada kotoran. Kalau ada kotoran ini menyebabkan tidak sampainya air. Kalau air nggak sampai berarti wudunya tidak sah. Bedanya menurut golongan ulama antara lain Imam Ghazali dan Imam Zarkasi dan yang lainnya. Jadi menurut beliau berdua dan yang lainnya, Imam Ghazali, Imam Zarkasi dan yang lainnya tidak disebutkan. Ini mengatakan bahwasanya itu hukumnya tidak menjadi masalah.
Paham ya? Artinya ketika kita punya wudhu, ketika kita mau wudhu ternyata di bawah kuku kita ada kotoran, ini nggak apa-apa. Ulama-ulama yang mengatakan itu tidak menjadi syarat dengan dalih bahwasanya seperti ini. Nabi itu menyuruh untuk memotong kuku. Paham ya? Annan nabiyya kana ya'muru bitaqlimil awfar wa ramyi ma tahtaha. Nabi cuma menyuruh memotong kuku dan membersihkan kotoran yang ada di bawah kuku. Walam ya'murhum bi'adati sholat. Nabi tidak memerintahkan para sahabat untuk mengulang sholat. Paham ya? Jadi ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya ketika wudhu dalam kondisi di bawah kukunya ada kotoran itu mengatakan tidak menjadi masalah dengan dalih bahwasanya Nabi itu memerintahkan para sahabat bitaklimil afar untuk memotong kuku waramihi ma tahtaha dan membersihkan kotoran yang ada di bawah kuku. Walam ya'murhum bi'adati sholat. Nabi tidak memerintahkan mereka mengulangi sholat. Paham ya? Seandainya di bawah kuku ini harus bersih ketika wudhunya nggak sah kalau ada kotoran yang otomatis, Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengulang sholat. Paham ya? Jadi ini karena sifatnya khilafiyah, sebagaimana kaidah yang mengatakan al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari sebuah perbedaan ulama itu hukumnya sunnah. Dan di sini sangat diperpanjang pembahasannya wasyarrahu bil musamaha amatataha minal wasah. Jadi mereka mengatakan ini toleransi namanya. Seperti yang Ghazali namanya musamaha. Apa musamaha? Toleran atau dimakfu, diampuni. Bedanya kalau itu adalah adonan roti. Jadi kalau di tangan kita, masuk adonan roti di wajah nggak mungkin kan? Atau adonan roti di kaki. Jadi mungkin adonan roti di tangan kita atau mungkin bahkan di bawah kuku umpamanya ternyata tidak dihilangkan ketika wudhu masih ada. Lah ini berarti ulama sepakat bahwasanya adonan roti ini termasuk pencegah sampainya air. Terus selanjutnya di sini tetap ada yang mengatakan ma'fu itu dianggap dhaif, dianggap lemah. Pendapatnya Imam Ghazali, Imam Zarkashi dianggap lemah. Ila du'fi maqalatihim. Dan dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdah dan yang lainnya min adamil musamati, bahwasanya kotoran yang ada di bawah kuku itu tidak ada toleran. Artinya mau tidak mau harus dihilangkan kotoran tersebut. Ketika masih ada terus wudhu berarti wudhunya tidak sah. Kenapa? Karena dianggap sebagai pencegah sampainya air atau penghalang antara air dengan anggota tersebut. Sekarang fatwa Imam Baghawi. Di sini masalah kotoran yang dihasilkan dari debu. Artinya kotoran ini yang memang muncul atau disebabkan debu. Imam Baghawi mengatakan bahwasanya itu termasuk pencegah sampainya air. Sehingga beliau mengatakan itu tidak sah wudunya. Kan biasanya kotoran-kotoran di sini itu kan min ghubar ya, dari debu atau apa umpamanya. Lah ini berarti dianggap mencegah sahnya wudu. Lah ini bihilafi man nasha min badanihi wa huwa al-araqul mutajammid. Bedanya kalau kotoran yang di bawah kuku ini memang dikarenakan keringat yang mengeras. Paham ya? Biasanya keringatan, garu-garu umpamanya.
terus akhirnya nempel di kuku. Kalau yang dimaksud kotor adalah keringat al-mutajamid, keringat yang mengeras, lah ini tidak menjadi masalah. Tapi kalau kotoran ini memang dari debu umpamanya, ini menjadi masalah. Jelas ya? Yes. Al-Fatihah.